Tinta sejarah belum lagi kering menuliskan namanya. Namun, wanita-wanita negeri ini sudah terbata-bata membaca cita-citaku. Aku dikepung adat dan barat menuntunku. Tapi, aku selalu mencoba melintas jalan untuk menuju kemerdekaan. Dan ternyata, tak ada seorang pun yang melanjutkan perjuanganku. Sesungguhnya, adat sopan santun amatlah rumit. Adikku harus merangkak bila hendak berlalu di hadapanku. Kalau adikku duduk di kursi, lalu aku berlalu, maka haruslah dia turun dari kursi, duduk di tanah, bahkan dengan menundukkan kepala sampai aku tidak terlihat. Adikku tidak boleh berkamu atau berengkau kepadaku, dan setiap akhir kalimat harus dibarengi dengan sumpah. Peduli apa dengan semua tata cara itu? Segala peraturan itu bikinan manusia dan menyiksa aku. Manusia harus merdeka. Kita semua sama. Kita semua itu saudara. Manusia itu sama dan sederajat, berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak seperti sekarang, para kaum ningrat pasti bahagia, sementara kaum marginal akan hidup di selokan-selokan penderitaan dan kematian siap menanti. Keningratan darah untuk masa kini sudah menjadi barang antik di museum. Kini muncul keningratan-keningratan baru, keningratan titel, keningratan pangkat, keningratan jabatan, dan puncak dari semua keningratan itu adalah keningratan ekonomi. Siapa yang paling banyak uang, dialah yang dapat mengatur keadilan, dialah yang dapat mengatur keputusan pengadilan. Sungguh aneh, mereka yang mengaku Kartini-Kartini masa kini. Tidak ada yang menentang keningratan-keningratan baru. Bahkan, sebagian besar dari mereka merupakan pemujanya, merupakan penjilat. Aku hanya percaya pada dua keningratan. Pertama, keningratan pikiran, dan yang kedua, keningratan budi. Apa gunanya bergelar graf atau baron? Wanita-wanita kini mengurai kembali benang yang telah kupintal. Mereka hanya merayakan hari kelahiranku. Tapi itu semua mengecilkan arti dari perjuanganku selama ini. Wanita-wanita kini telah maju ke belakang. Kita belajar sejarah bahwa manusia itu punya keunikan. Dan keunikan manusia itu, dia belajar dari sejarah, tapi tidak pernah belajar dari sejarah itu sendiri. Aku tidak boleh bergaul dengan kaum di bawah keningratanku. Tapi sekarang semua bebas. Dan hanya ada dua perbedaan. Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Semua temanku adalah musuhku. Mr. Abendenan dan istrinya, seorang utusan dari pemerintahan Belanda untuk melaksanakan politik etis. Dia meminta bantuan dan nasihat dari Snowflake yang memiliki konsep asosiasi yang bertujuan agar generasi Indonesia tercabut dari akarnya, termasuk Islam. Snowflake menyarankan agar Abendenan mendekati aku, maka aku pun berkawan dengan keluarganya. Musuhku tidak seperti zaman sekarang. Musuhku adalah temanku, dan temanku adalah musuhku. Mulai dari Stella, Annie Glaser, Dr. Andriani, dan Van Kool. Mereka semua hanya memanfaatkan aku semata. Laksanakan cita-cita. Bekerjalah untuk masa depan. Bekerjalah
untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu. Berjuanglah dan menderitalah, tetapi untuk kepentingan abadi. Aku pernah menulis surat untuk kakak laki-lakiku. Kalau kelak mempunyai anak, lebih baik biarlah mereka menjadi tukang roti bakar atau apalah sejenisnya, ketimbang masuk korups pegawai negeri. Alangkah banyak ketidakjujuran dan banyak menipu hati nurani. Aku tidak mengerti wanita sekarang. Mereka keluar rumah tanpa pamit pada suami. Apakah pantas sebagai manusia beragama? Dalam Islam, suami harus dihormati. Dalam Kristen, suami istri harus saling mengasihi dan menghargai. Tapi apabila tidak ada di dalamnya keduanya, apakah pantas disebut sebagai manusia beragama? Aku merasakan apa yang kalian rasakan. Aku rasa kita perlu referensi dari orang-orang barat, tetapi bukan menjadi orang barat. Apa kita tidak malu ketika kita mengatakan dan tertera di dalam KTP kita kalau kita Islam, kalau kita Kristen, tetapi kita masih suka berzina sama seperti orang-orang barat? Apakah itu yang disebut gaya hidup bangsa ini? Aku punya dendam ketika para pegawai negeri tidak berlaku adil. Aku dendam ketika beribu-ribu ibu menangis karena kehilangan anak, tidak bisa menyiapkan sarapan pagi untuk suaminya. Bukankah Indonesia kaya akan minyak? Tapi kenapa harus diekspor keluar? Mereka sama dengan adipati-adipati bermuka dua di zamanku. Lebih baik jangan pernah memperingati hari kelahiranku. Apabila emansipasi lebih condong pada liberalisme dan feminisme. Jadikanlah rumahmu istanamu. Kembalilah ke rumahmu. Karena bangunan menteri betapapun tingginya tidak akan ada artinya jika dibangun di atas rumah tangga yang rapuh. Ingatlah, kehancuran rumah tanggamu berarti kehancuran masyarakatmu, kehancuran negaramu, dan kehancuran duniamu. Aku mohon agar anak-anak bangsa dapat memperoleh pendidikan, terutama wanita, karena kami ingin anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki di dalam perjuangan hidupnya. Tinta sejarah belum lagi kering menuliskan namanya, tapi wanita-wanita negeri ini sudah terbata-bata membaca cita-citanya. Kian hari emansipasi kian mirip dengan liberalisme dan feminisme. Sementara aku semakin meninggalkan semuanya dan kembali pada fitrahnya.